Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-hadis au kama qala. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan guru-guru saya semuanya, termasuk saudara-saudara teman-teman saya semua aktivis media sosial dimanapun berada. Alhamdulillah biidznillah bi'aunillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita melaksanakan ibadah sholat tarawih yang terakhir. Tidak terasa. Maka dari itu ada sebuah keterangan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, wa an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Jabir pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya malaikat, penduduk langit, penduduk bumi semuanya menangis. Kenapa menangis? Karena ditinggalkan bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya itu termasuk musibah. Kenapa disebut musibah? Karena apa? Karena bulan Ramadan telah meninggalkan umatku, yang mana pada bulan Ramadan doa semuanya diijabahi, pahala semua dilipat gandakan, adab semua dihilangkan. Ini semata-mata apa? Kemuliaan di bulan Ramadan. Lantas bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Kita tidak akan mendengarkan bacaan-bacaan, tidak akan mendengarkan tadarus-tadarus di mana-mana, tidak akan mendengarkan apa? Orang-orang senantiasa mengingatkan untuk melaksanakan sahur. Kita tidak akan mendengarkan apa? Niat-niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadisan fi fadlillahi ta'ala. Dan kita tidak akan mendengarkan apa? Kumandang, lantunan, tadarus-tadarus di masjid-masjid, di surau-surau dan lain sebagainya. Dan kita tidak akan mendengarkan bacaan-bacaan Allahu lana bis-sa'ada, Allahu lana bis-sa'ada, Allahu lana bis-sa'ada wal khatimah wasyahada. Suara-suara seperti itu, bacaan-bacaan seperti itu yang dalam satu bulan penuh kita mendengarkan, kelak kita akan tidak mendengarkan lagi. Dan nanti akan kita dengarkan tahun depan, dan belum tentu kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan ini termasuk musibah. Kenapa? Karena semua penduduk dunia, termasuk penduduk langit, penduduk bumi, bahkan malaikat pun menangis karena akan ditinggalkan bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Karena dalam bulan Ramadan, seperti yang saya sampaikan tadi, semua dilipat gandakan. Bahkan tidur pun disebut dengan apa? Tidur yang mengandung dengan ibadah. Masya Allah, sampai segitunya. Maka dari itu rugi dan rugi dan rugi kalau di penghujur akhir Ramadan ini tidak benar-benar kita manfaatkan, sehingga kelak ketika bulan Ramadan meninggalkan kita, insya Allah kita tergolong orang-orang yang benar-benar memberikan kemanfaatan untuk diri kita, sehingga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan apa yang telah kita lakukan khususnya di bulan Ramadan. Maka dari itu khususnya ibadah sholat tarawih, yaitu malam yang ke-30. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Suhifah 19, di sini dijelaskan wa fi lailati 30 yaqulullah ya 'abdi kullu min thamaril jannah wa igtasilu mimma isal sabil wa ishrab minal kautsar ana rabbuka wa anta abdi. Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya di malam yang ke-30 atau tarawih yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berkata, ya abdi kullu min thamaril jannah, wahai hambaku, makanlah setiap buah-buahan yang ada di surga, wa igtasil min ma'in salsabil, dan minumlah dan mandilah kamu di air salsabil, wa ishrabu minal kautsir, dan minumlah kamu yaitu air telaga Kausar.
ana rabbuka wa anta abdi, aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan fadilah salat tarawih yang terakhir atau ke-30 bahwasanya Allah Ta'ala memberikan apa? Suatu kenikmatan bagi orang yang ketika di dunia melaksanakan ibadah sholat tarawih yang ke-30, yaitu kita disuruh apa? Disuruh untuk makan buah-buahan yang ada di surga. Bahkan kita disuruh untuk mandi dengan air salsabila, dan kita disuruh juga minum yaitu air telaga Kausar. Bahwasanya Allah mengatakan, aku adalah Tuhanku, aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Sampai segitunya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan bagi umat Rasulullah SAW yang ketika umat itu ketika di dunia dia melaksanakan, memanfaatkan, mengamalkan, mengerjakan, bahkan apa? Niat semata-mata karena Allah Ta'ala, yaitu melaksanakan ibadah sholat tarawih pada hari yang ke-30 ataupun malam ke-30. Maka dari itu, marilah sama-sama kita renungkan umur yang Allah berikan kepada kita, kita buat apa saja? Umur yang telah Allah titipkan kepada kita, kita buat apa saja, khususnya di bulan Ramadan ini. Maka dari itu mari sama-sama kita tingkatkan, kita paksakan, kita perjuangkan di akhir bulan Ramadan ini, khususnya sholat tarawih yang ke-30, senantiasa kita mengucapkan doa yang dianjarkan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, dan senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita sama-sama melaksanakan ibadah sholat tarawih. Maka dari itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mulai awal hingga akhir, mulai fadilah yang pertama dan yang terakhir sampai ke-30 ini, apabila ada keterangan maupun penjelasan yang mungkin kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tujuan kita adalah watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, dan saling mengingatkan agar supaya kita lebih memanfaatkan waktu-waktu yang merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW khususnya di bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah sholat tarawih. Maka dari itu saya dan tim dan kru, yaitu kameramen Abang Suhardi, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan ataupun kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami sadar kami adalah manusia yang penuh dengan salah dan khilaf. Maka dari itu kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kebenaran hanya milik kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.